Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan soal PAT untuk IPA kelas 7. Nah, untuk materi yang bagian 3 yang di sini itu adalah kalor sama tata surya, atmosfer juga. Nah, oke, kita langsung saja ke soal yang pertama, yaitu ada saat es melebur menjadi air tidak terjadi perubahan suhu. Hal ini disebabkan pada saat proses melebur, jadi suhu es itu tidak naik, tetapi dia terus menyerap kalor. Nah, kalor itu untuk apa? Nah, pilihan yang pertama yang A. Yang A di sini adalah kalor yang diserap oleh es sama dengan kalor yang dilepas air. Nah, kalor yang dilepas es sama dengan kalor yang diserap air. Tidak. Kalor yang dilepas air untuk mengubah kalor yang dilepas air untuk mengubah wujud dari padat ke cair. Kalor yang diserap oleh es untuk mengubah wujud dari padat ke cair. Nah, ini yang paling pas. Jadi pada proses air melebur, pada saat es itu melebur menjadi air, maka kalor itu dipakai untuk diserap untuk mengubah wujud padatnya itu menjadi cair, sehingga jawabannya itu adalah yang D untuk yang nomor 1. Selanjutnya yang nomor 2, jika untuk melebur 5 kilogram es pada suhu 0 menjadi air seluruhnya diperlukan kalor 400 kilokalori, maka untuk melebur 10 kilo es diperlukan berapa kalori? Nah, untuk menentukan hubungan antara kalor dengan massa pada proses peleburan, kita pakai persamaannya adalah kalor pada proses peleburan, yaitu nilai Q massa kalikan dengan kalor lebur itu sendiri. Nah, kalor leburnya itu adalah kalor laten. Sehingga energi nilai Q dengan M itu sebanding. Kalau sebanding, ya dari 5 ke 10 kan meningkat 2 kalinya ya. Tinggal kita kalikan aja 400 ini kalikan dengan 2 sehingga dapatnya itu adalah 800. Jadi jawabnya yang C. Atau boleh kita pakai perbandingan, yaitu Q2 banding dengan Q1 sama dengan M2 banding dengan M1, karena perbandingannya adalah sebanding. Yang ditanya yang di sini adalah Q2-nya. Nah, Q1-nya itu adalah 400, kemudian untuk M2-nya adalah 10, M1-nya sebesar 5. Jadi 10 bagi 5 ini kan dapatnya 2. Nah, 400 ini kan pembagian di bawah, kalau pindah ke kanan kan jadi perkalian. Sehingga 2 kalikan dengan 400. Maka dapatnya itu adalah 800. Nah, itu untuk perhitungannya, secara perhitungan. Oke, jadi jawabannya itu yang C. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu soal yang nomor 3. Perhatikan diagram pemanasan berikut. Es yang masanya 250 gram dipanaskan dari suhu min 10 sehingga menjadi air yang suhunya itu adalah 50 Celcius. Jika kalor jenis es adalah setengah, kalor leburnya itu 80, kemudian kalor jenis airnya 1, maka kalor yang dibutuhkan pada proses QRS. Nah, yang ditanya itu dari sini. Dari proses ini QRS. Jadi 2 proses. Nah, kalau kita menentukan energi yang di bawah yang di sini itu adalah pakai Q sama dengan MC delta T. Nah, tapi dengan syarat C-nya yang dipakai itu adalah C-nya punyanya S. MC delta T. Ini pakai punyanya S. Kemudian pada proses yang di sini yaitu proses Q ke R. Nah, itu Q-nya yang dipakai adalah ml. Nah, massa kalikan dengan kalor lebur ya. Jadi ml bukan mole legend. Nah, sekarang untuk proses yang di sini ini perubahan suhu, maka pakai
Q sama dengan MC delta T juga, MC delta T. Nah, tetapi yang dipakai untuk yang di sini itu punyanya air, bukan punyanya S lagi untuk C-nya. Yang ditanya dalam soal kan proses dari QRS saja, maka kita tentukan QR. Kita ketahui untuk QR itu adalah M massa kalikan dengan kalor lebur saja. Nah, masanya dalam soal kan 250. Nah, untuk kalor leburnya kan 80. Nah, ini untuk kalor leburnya 80, tinggal kita kalikan saja. 0 ada 2, kita tulis di sini 02, kemudian 8 kalikan dengan 25. Kalau 4 kali 25 kan dapat 100 ya, berarti 102 kali, berarti dapatnya adalah 200 atau 20.000 kalori. Nah, ini masih dalam bentuk satuan kalori. Nah, Q yang ini itu prosesnya dari Q ke R. Simpan dulu. Setelah itu kita tentukan untuk nilai Q dari proses RS. Nah, proses RS itu dari sini ke sini. Berarti pakainya ini. Pakai MC delta T. Nah, berarti dapatnya adalah M C delta T. Delta T itu perubahan suhu. Nah, masanya tetap kita tuliskan 250 karena yang di situ adalah C-nya pakai punyanya air, kebutuhan di situ 1, jadi kalikan 1. Nah, untuk delta T-nya yaitu suhu 50. Nah, dari 0 berarti 50. Itu untuk delta T. Kemudian kalau kita kalikan, tulis saja nolnya dulu. Nolnya ada 2, 1, 2. Kemudian 5 kalikan dengan 25. Berarti dapatnya adalah 125. Nah, berarti hasilnya yang di sini adalah 12.500. Nah, setelah itu kita tentukan, nah Q1 tadi QS-nya kan 2000. Nah, yang di sini adalah 12.000. Nah, untuk Q pada QRS yaitu Q totalnya. Nah, Q totalnya ini nah kita jumlahkan aja. Berarti 20.000 tambahkan dengan 12.000. Nah, akan ketemu hasilnya itu adalah 32.500 kalori. Nah, berarti jawabannya yang pas itu adalah yang C. Nah, itu untuk yang nomor 3. Kalau ada yang ditanyakan, adik-adik bisa di kolom komentar ya. Selanjutnya, soal yang nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang ditanyakan, contoh upaya mengatasi masalah akibat pemuaian sesuai dengan nomor. Oke, mengatasi masalah pemuaian. Memasang roda baja pada kereta api, memasang sambungan pada jembatan diberi celah. Nah, ini betul ini. Kenapa diberi celah? Nah, ketika memuai, pemuaian itu kan bertambahnya panjang atau ukuran. Sehingga ketika memuai, nah celahnya itu jadinya tertutupi. Kalau misalkan tidak dikasih celah, maka dia akan bengkok. Kemudian yang ketiga, membuat bingkai jendela lebih besar daripada ukuran kaca. Nah, supaya ketika kaca memuai itu tidak pecah, sehingga pas sesuai dengan bingkainya. Memasang sambungan rel kereta api diregangkan. Nah, diregangkan itu dikasih celah juga ya. Nah, jadi misalkan rel kereta api ya, di sini ini sambungannya. Berarti di sini, nah kalau dia dipanaskan, berarti ini akan menjadi tersambung, jadi tidak ada celahnya. Jadi kasih regang, kasih kendor ruang untuk memuai. Sehingga jawabannya yang betul itu adalah 2, 3, dan 4. 2, 3, dan 4 itu adalah jawabannya yang D. Itu yang untuk nomor 4. Selanjutnya yang nomor 5. Bumi terlindungi oleh lapisan ozon 3 dari radiasi
ultraviolet cahaya matahari. Ozon terletak pada lapisan. Nah, ozon itu terletak pada lapisan yang kedua, yaitu stratosfer. Stratosfer. Jadi jawabannya itu adalah yang B. Ini lapisan atmosfer yang kedua. Kalau yang pertama itu adalah yang ini. Nah, berarti jawabannya yang betul adalah yang B. Nah, ini urutan pertama, kedua, kemudian kan ada 5. Nah, nanti ada soal berikutnya. Ini untuk yang nomor 5. Selanjutnya nomor 6. Perhatikan ciri-ciri planet berikut, nama planet, kemudian ciri-cirinya. Pasangan planet dengan ciri yang benar ditunjukkan oleh nomor. Oke, Venus. Planet terdekat kedua dari matahari, arah rotasi berlawanan dengan planet lain. Nah, Venus itu adalah planet yang kedua. Jadi kalau planet pertama itu adalah Merkurius, Mephebumayu. Nah, itu untuk mengingatnya. Jadi ada Merkurius, kemudian ada Venus, ada Bumi, ada Mars, Mephebumayu, Saturn. Nah, itu urutannya ya. Nah, ini betul ini. Jadi yang nomor 1 itu betul. Mars memiliki garis edar lebih dekat dari garis edar Bumi. Nah, garis edarnya Mars ini kan urutannya yang nomor 4. Berarti otomatis garis edarnya itu lebih jauh ke matahari ketimbang punya bumi. Tidak betul. Tidak memiliki satelit. Nah, justru satelitnya Mars ini ada 2. Nah, dia memiliki satelit, berarti ini salah. Kemudian bumi, planet yang ada kehidupan berwarna biru kehijauan, memiliki 1 satelit alam. Ya, satu satelitnya alamnya itu adalah bulan. Nah, berarti ini betul. Nah, sudah ketemu jawabannya. Berarti 2 dan 3. 2 dan 3 itu adalah yang B. Nah, itu untuk yang nomor 6. Selanjutnya yang nomor 7. Perhatikan keadaan pasang surut air laut berikut. Pasang surut air laut itu terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu edar. Nah, ini betul nih. Jadi yang nomor 1, ini betul. Pada saat terjadinya pasang surut air laut itu garis edarnya lurus. 1 garis lurus. Kemudian yang kedua terjadi pada bulan purnama dan bulan baru juga. Nah, ini juga betul. Nah, berarti sudah jawabannya 1 dan 2. 1 dan 2 yang A. Berlaku secara periodik, tidak. Gravitasi matahari dan bulan bekerja pada titik yang tegak lurus satu sama lain. Nah, tidak. Jadi jawabannya yang A. Lanjut nomor 8. Perhatikan lapisan atmosfer berikut. Urutan lapisan atmosfer dari yang paling dekat dengan bumi, jadi yang paling rendah. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, yang paling rendah adalah yang kita tempati sekarang ini, yang kita hidup itu namanya itu adalah troposfer. Ini nomor 1. Ini troposfer. Kemudian yang kedua setelah troposfer itu ada stratosfer. Nah, ini urutan yang kedua. Kemudian setelah itu, nah urutan yang ketiga itu adalah mesosfer. Nah, ini mesosfer. Setelah mesosfer itu ada termosfer atau disebut dengan ionosfer. Nah, ini urutan yang keempat. Kemudian eksosfer ini adalah urutan yang kelima. Jadi 5, 1 cari 5, 1. Berarti jawabannya yang D. Itu untuk soal yang nomor 8. Selanjutnya yang nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut, binatang enggan bermigrasi, suhu air cenderung naik, tumbuhan cenderung layu, sumber mata air meningkat. Tanda-tanda gunung berapi akan meletus ditunjukkan oleh pasangan nomor. Oke. Yang pertama, binatang enggan bermigrasi. Nah, kalau gunung berapi akan meletus, maka suasana atau cuacanya di sana, suhunya itu akan meningkat panas. Sehingga binatang itu justru malah akan berpindah atau bermigrasi. Jadi ini salah. Kemudian suhu air cenderung naik. Nah, ini betul. Kemudian tumbuhan cenderung layu. Nah, kenapa layu? Karena kebanyakan CO2 yang keluar. Kemudian suhunya kan panas, sehingga dia layu. Maka ini betul. Sumber mata air meningkat. Nah, ini kurang pas. Jadi jawaban yang betul itu adalah 2 dan 3. 2 dan 3 itu adalah yang C. Itu untuk nomor 9. Nomor yang terakhir.
Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar, pernyataan berikut yang benar adalah pernyataan yang benar. Nomor 6 merupakan daerah umrah. 6 itu mana? Oh, ini umrah. Nah, di sini bukan umrah, Pak. Ya, di sini adalah penumbra. Nah, di sini adalah penumbra. Nah, kalau yang di sini adalah baru umrah. Sorry guys. Nah, ini posisi sini ini adalah umrah. Nah, berarti ini salah. 8 merupakan daerah penumbra. 8 mana? 8. Oh, enggak. Yang di sini malah umrah kan ya. Ini juga salah 8. 9 merupakan gerhana bulan total. 9 itu posisinya mana? Sini. Nah, dia tidak masuk umrah. Kalau masuk umrah baru disebut dengan gerhana bulan total. Nah, kalau ini kan sebagian, separuhnya penumbra, separuhnya umrah. Salah juga. Nah, otomatis jawabannya yang ini ya. 7 merupakan gerhana bulan sebagian. 7 itu mana? Nah, yang ini. Jadi dia sebagian. Dia masuk dalam penumbra. Kalau total itu posisinya di sini yaitu 8. Sehingga jawabannya untuk yang nomor 10 itu adalah yang D. Nah, itu untuk soal kali ini yang bisa dimanfaatkan untuk teman-teman. Nah, untuk tambahan dalam tata surya bisa juga dipelajari planet-planetnya. Biasanya sering keluar itu misalkan kayak planet yang disebut dengan planet merah. Nah, planet merah itu kan Mars. Kemudian yang disebut dengan bintang kejora atau senja. Nah, itu kan Venus. Nah, itu juga bisa dihafalkan. Biasanya itu yang sering keluar, teman-teman. Oke, gitu saja untuk pembahasan pada PAT IPA yang bagian yang ketiga. Sekian dari saya. Nah, kalau misalkan ada yang belum subscribe, bisa bantu subscribe untuk mensupport channel ini biar tetap berkembang dan memberikan manfaat untuk yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.